Sebuah kisah gelap dari negeri matahari terbit. Seorang pemuda biasa normal diam-diam menyukai seorang gadis. Sampai akhirnya dia bisa dekat dengannya. Tapi gadis ini berbeda dengan manusia. Dia adalah makhluk yang disebut ghoul. Makhluk yang memburu manusia sebagai mangsa. Dan kecelakaan terjadi saat dia akan diburu. Si pemuda selamat dari maut. Tapi kejadian itu juga merubahnya. Dia tak bisa menjalani kehidupan sebagai manusia normal lagi. Bertahan hidup dari rasa lapar yang menyerangnya. Dia tak terpuaskan dengan makanan biasa. Dan manusia adalah targetnya sekarang. Dia bertahan, belajar, dan bertarung di antara makhluk-makhluk yang disebut ghoul. Hanya untuk mempertahankan nyawanya. Menjalani hari-hari gelap yang penuh ketidakpastian. Live action ini diadaptasi dari manga Tokyo Ghoul, karya Ishida Sui. Mimin akan rangkum dua live action sekaligus di video ini, Tokyo Ghoul dan Tokyo Ghoul S. Akan ada infografis untuk tokoh-tokoh di film ini. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan! Manusia selalu berpikir mereka di puncak rantai makanan. Tapi sebenarnya ada legenda yang memburu manusia di Tokyo. Keberadaan mereka disebut ghoul, dianggap mengancam masyarakat biasa. Pemerintah Jepang telah membentuk Komisi Pemberantasan Ghoul yang bernama CCG, bertujuan untuk memusnahkan para ghoul. Dan perkenalkan, pemuda ini bernama Kaneki dan temannya bernama Hide. Mereka sedang asik nongkrong di sebuah kafe. Mereka berdua telah berteman dari SD. Mereka membicarakan tentang ghoul, walaupun mereka belum pernah bertemu. Mereka sangat penasaran dengan keberadaan ghoul, yang rumornya tersebar tak bisa dibedakan dengan manusia biasa. Mereka berdua sering datang ke kafe itu, karena Kaneki menyukai seorang gadis yang bernama Rize, yang juga sering datang ke sana. Saat Rize masuk ke kafe, Hide menyuruh Kaneki untuk mengajaknya kencan. Kaneki menolaknya karena merasa malu. Mereka berdebat hingga buku yang Kaneki baca jatuh di depan Rize. Ternyata gadis ini juga menyukai buku itu. Mereka pun bicara. Diam-diam seorang staf di sana memperhatikan Rize dan Kaneki. Dan ternyata gara-gara buku itu mereka jadi semakin dekat. Akhirnya Kaneki bisa mengajak gadis ini kencan. Tanggalnya telah ditetapkan di kalender. Kencan pertama mereka berjalan dengan baik. Mereka mengobrol cukup canggung, bicara tentang banyak hal terutama buku. Kaneki sangat grogi bicara dengan gadis ini, tapi Rize terlihat nyaman bersamanya. Dan selama berada di kafe, Rize tak menyentuh makanannya. Dia mengaku sedang diet dan ingin menurunkan berat badannya. Staf yang bekerja di kafe sebelumnya lagi-lagi melihat mereka, memperhatikan dari jauh. Setelah selesai dari kafe, Kaneki ingin mengantar Rize ke rumahnya. Mereka bicara banyak hal. Gadis ini bahkan berani menggandeng tangannya. Dan Rize mengaku dia telah mengetahui perasaan Kaneki padanya. Kaneki juga sangat yakin Rize juga menyukainya. Rize memeluknya. Dan Kaneki ingin membalasnya. Tapi hal yang mengejutkan terjadi. Rize malah menyerangnya dan menggigit pundaknya. Dan gadis ini berkata, ternyata Rize adalah seorang ghoul. Dia ingin menjadikan Kaneki makanannya. Kaneki langsung panik berusaha untuk kabur. Rize menyukai perasaan takut manusia. Itu membuatnya semakin lapar. Kaneki sudah tersudut di dinding. Rize mengeluarkan kagunenya. Itu senjata milik ghoul, berupa tentakel hitam berduri dan panjang. Rize berkata apa dia pertama kali melihat ghoul, yang membuat Kaneki semakin pucat ketakutan, merangkak berusaha kabur. Dan Rize kembali menyerangnya. Benda itu sudah menusuknya. Kaneki sudah siap menjadi mangsa. Gadis ini malah menjilati warna merah yang keluar dari mulutnya. Saat Rize ingin memakannya, tiba-tiba besi yang ada pada kren di atasnya jatuh dan menimpanya. Pemuda ini sangat beruntung, selamat secara tak terduga. Rize tak sempat menghindar dan meninggal di tempat. Inilah Tokyo Ghoul. Sejak kecil Kaneki sudah gemar membaca buku. Ketika dia kesulitan dengan buku yang dibacanya, Kaneki akan bertanya pada ibunya. Mereka hanya tinggal berdua, sampai akhirnya ibunya meninggalkannya lebih dulu. Dan dia besar sendirian tanpa kasih sayang ibu dan ayah. Tapi pemuda ini tetap bertahan sampai dewasa. Kaneki yang selamat dari serangan sedang menjalani perawatan.
Ternyata dokter Kuzen yang merawatnya menyelamatkan Kaneki dengan memakai donor organ dari Rize. Meskipun para dokter yang lain menentangnya, tapi pendonoran itu tetap dilakukan. Mereka berharap ini tak dipermasalahkan agar pasien selamat. Kaneki merasa perutnya sangat lapar. Sementara itu, agen Shishigi yang bernama Mado dan Amon sedang menangkap dan membasmi seorang ghoul. Mereka menemukan sebuah cincin pada ghoul itu. Karena tak bisa dibuka, mereka melepasnya secara paksa. Cincin itu adalah petunjuk mencari ghoul yang lain. Mereka langsung melapor di kantor, mempresentasikan tangkapan mereka. Ghoul yang mereka tangkap bernama Asaki Fueguchi yang telah menghabisi seorang petugas. Cincin yang mereka temukan adalah cincin pesanan. Besar kemungkinan dia memiliki seorang istri. Satu-satunya yang bisa mereka lacak adalah serat baju yang menempel pada Asaki. Mereka akan mengejarnya. Dan para agen di ruangan itu menduga kalau istri dari Asaki adalah seorang ghoul. Tapi mereka tetap perlu mengecek kebenarannya dan mencoba mencarinya. Seorang agen lain yang bernama IP mengejar Mado dan Amon. Dia ragu pada keduanya. Bukankah terlalu cepat menyimpulkan istri Asaki juga ghoul? Mado tak menanggapinya. Sementara Amon berkata menghadapi ghoul mereka harus waspada lalu pergi dari sana. Kaneki akhirnya kembali kuliah setelah dirawat selama 3 minggu. Hide menyambut kembalinya temannya dengan gembira. Hide juga sudah mencatat semua pelajaran yang ditinggalkannya. Sebagai perayaan sembuhnya Kaneki, Hide mengajaknya untuk makan bersama. Tapi bukannya menikmati makanan itu, dia malah merasa jijik dengan makanan yang dihidangkan itu. Dia mencoba memakannya, tapi dia kembali memuntahkannya. Dia membuat keributan di restoran itu. Sesampainya Kaneki di rumah, dia bingung dengan keadaan tubuhnya. Dia mencoba membuktikan sesuatu. Kaneki coba memakan semua makanan yang ada di kulkas, tapi tak ada makanan yang bisa masuk ke perutnya. Semuanya terasa hambar dan aneh. Kaneki masih tak percaya kalau dia tak bisa memakan makanan biasa lagi. Apakah dia sudah menjadi ghoul? Bahkan bayangan Rize masih saja menghantuinya dan mengganggunya. Kaneki mencoba menenangkan dirinya. Tapi ketika dia melihat ke arah cermin, ada yang berubah. Mata kirinya berbeda. Dia adalah setengah ghoul. Sebelah matanya berwarna merah, sama dengan ciri-ciri ghoul. Pemuda ini sangat shock. Kaneki mencoba berjalan ke tengah kota, tapi dia memandang manusia secara berbeda sekarang. Rasa lapar semakin menyiksanya ketika melihat orang-orang. Tiba-tiba dia mencium sesuatu. Ini bau makanan. Dia segera berlari ke sumber bau dan masuk ke gang-gang sempit. Bau makanan yang dia cium berasal dari seorang ghoul yang sedang makan. Ghoul itu melihatnya. Ghoul itu bahkan menawarinya. Tubuhnya lapar, tapi Kaneki masih memiliki jiwa manusianya, menolak tawaran ghoul itu. Tiba-tiba seorang ghoul lain datang dan menghabisinya, yang membuat Kaneki sangat shock. Seseorang tiba di belakangnya. Ghoul itu marah padanya karena telah memasuki wilayah teritorialnya dan menyerang Kaneki. Dia sangat kesal wilayahnya dimasuki orang asing. Tiba-tiba seseorang menyanggahnya. Siapa bilang ini wilayahnya? Ghoul wanita ini bernama Touka. Wilayah ini diatur oleh Anteiku, yaitu organisasi para ghoul yang mengatur distrik 20, dan mereka berdua bertarung. Touka dengan gampang mengalahkan lawannya. Orang ini segera kabur. Touka pun memakan tubuh yang dimakan ghoul sebelumnya. Menawarkan kepada Kaneki. Ternyata Touka adalah pelayan yang mengamatinya kemarin. Melihat Kaneki bersama Rize, Kaneki pun makin ketakutan dan memutuskan pergi dari sana. Sementara di kantor Shishigi, agen Kusaba telah menemukan serat kain yang ada pada tubuh Asaki. Mereka menemukan toko baju yang menjual serat kain itu. Kusaba meminta kedua agen itu untuk ke sana. Akhirnya Mado dan Amon bergerak. Mereka akan melacak serat kain itu, lalu naik ke lift. Mado menasihati Amon, jangan biarkan masa lalu yang mempengaruhinya. Itulah yang membuat mereka semakin kuat. Amon pun mendatangi toko yang kemungkinan menjual serat kain itu. Dia mengenalkan dirinya. Amon juga meminta rekaman CCTV toko untuk memindai para pengunjung. Sementara itu tubuh Kaneki semakin lapar. Dia tak sanggup menahan rasa lapar yang menyiksanya. Kaneki akhirnya memutuskan untuk menemui Touka yang sedang di belakang tokonya, meminta makanan padanya. Apa yang sebenarnya bisa dia makan? Touka menolak permintaannya. Dia bisa mencarinya sendiri. Kaneki memohon. Dia baru saja menjadi ghoul. Hidupnya seperti di neraka.
Toka baru ingat dialah pria yang menerima organ milik Rize. Toka tak ingin membantunya, dia masih setengah manusia. Mungkin dia masih bisa mencicipi makanan manusia dan melemparkannya dengan makanan. Dia belum tahu Kaneki juga sudah tak bisa memakan makanan manusia. Seorang pria tua datang, manajer restoran tempat Yoka bekerja, menengahi mereka. Ternyata dia adalah seorang ghoul juga, ketua organisasi Anteiku. Dia mengingatkan kalau kebijakan Anteiku adalah membantu ghoul lain. Ternyata kafe yang didatangi Kaneki dan Hide sebelumnya adalah tempat berkumpulnya para ghoul. Yoshimura menyuguhkan kopi pada Kaneki. Kaneki sangat senang, akhirnya lidahnya bisa merasakan sesuatu. Kopi adalah salah satu minuman yang bisa dikonsumsi oleh para ghoul. Itu bisa meredam rasa lapar, tapi itu tak bisa membuat mereka kenyang. Kafe itu juga didatangi oleh seorang wanita dan anaknya. Mereka berdua ternyata seorang ghoul, dan Yoshimura melayani mereka, memberikan persediaan makanan untuk mereka, lalu mereka pun pergi. Yoshimura juga memberikan makanan untuk Kaneki. Kaneki berusaha menolak makanan itu. Pak tua ini berkata, rasa lapar pada ghoul sangat berbeda dengan manusia. Itu bisa mencabut nyawa mereka sendiri. Kaneki sudah kembali ke rumah. Kaneki melakukan berbagai cara agar tak memakannya, tapi tetap saja dia tergoda. Perutnya sangat lapar. Saat Kaneki ingin memakannya, Hide tiba-tiba mendatangi rumahnya. Kaneki tak ingin menemui temannya. Dia tetap diam. Akhirnya Hide menyerah dan meninggalkan bungkusan makanan dan secari kertas di depan pintunya. Hide memberikannya makanan agar membantunya dengan tugas di kampus. Surat Hide itu menyadarkan Kaneki, dia masih seorang manusia. Akhirnya Kaneki memutuskan membuang makanan pemberian Pak Tua Yoshimura. Keesokan harinya, Kaneki pun datang ke kampus dan menemui Hide. Kaneki beralasan mengalami infeksi mata untuk menutupi mata ghoulnya. Hide membutuhkan bantuannya untuk mengatur data di klubnya, karena jika dia membuat kesalahan, dia akan dihajar oleh seniornya. Mereka pergi ke ruang bawah yang berada di ruang bawah tanah. Hide membuat kesalahan tanpa mengetuk pintu dulu. Dan ternyata senior yang dimaksud Hide adalah ghoul yang ditemui oleh Kaneki kemarin. Kaneki kaget melihatnya. Senior itu bernama Nishiki Nishio. Kaneki terpaksa berpura-pura tak saling mengenal. Mereka mengobrol beberapa hal soal klub. Nishiki bahkan menyindir Kaneki yang ingin masuk ke wilayahnya. Orang ini menyembunyikan dengan baik kalau dia adalah seorang ghoul. Bahkan dia memakan kue yang diberikan Hide dengan lahap. Hide mengenalkan Kaneki sebagai temannya. Orang ini bertanya sudah berapa lama mereka berteman. Nishiki sebenarnya muak melihat ada ghoul yang berteman dengan manusia. Dan akhirnya Nishiki tak menutupi niatnya. Dia memang sudah banyak memakan korban. Dia menghajar Hide, membuatnya pingsan. Memuntahkan makanannya. Nishiki berniat menjadikan Hide makanannya. Kaneki berusaha mencegah, tapi dia dihajar. Kaneki berusaha melawannya sekuat tenaga, tapi dirinya yang baru saja menjadi ghoul masih belum terbiasa. Nishiki pun mengeluarkan kagunenya. Itu adalah kemampuan spesial dari seorang ghoul. Dan bentuk-bentuk kagune yang keluar dari tubuh seorang ghoul biasanya berbeda satu sama lain. Nishiki jatuh berkali-kali. Dia dengan gampang dikalahkan. Orang ini mengejeknya. Mana ada ghoul yang berteman dengan makanannya. Saat Nishiki ingin menghabisi Hide, kagune ghoul yang dalam diri Kaneki langsung keluar dan memotong kagunenya. Tapi Kaneki belum bisa mengendalikannya dengan baik. Dia kehilangan kesadarannya karena emosi. Kaneki menyerang dengan barbar. Sampai Nishiki meminta ampun. Dia sudah sebulan tak makan karena Rize mencuri wilayahnya dan ingin kabur dari sana. Tapi saat membuka pintu, orang ini dihabisi dan jatuh. Kaneki mendekati Hide untuk menolongnya. Saat melihat wajah Hide yang penuh warna merah, hasrat ghoul dalam diri Kaneki kembali keluar. Dia sangat lapar. Dia seperti melihat Rize kembali hidup di cermin. Dan dua orang sudah di depan pintu. Untunglah Yoshimura mengirim Toka dan pemuda bernama Yomo untuk menjemput Kaneki. Mereka berhasil membawanya sebelum mencelakai Hide.
Kaneki sadar dari pingsannya. Pak tua Yoshimura sudah di depannya. Dia berkata Nishiki masih hidup dan berhasil kabur, dan Hide dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Kaneki ingin menemui temannya. Yoshimura menahannya, meminta Kaneki untuk tak mendekati Hide lagi, karena dia adalah seorang ghoul dan bisa membahayakan Hide temannya. Yoshimura menawari Kaneki untuk bergabung bersama mereka di Anteiku. Bekerjalah di kafe miliknya ini, agar Kaneki bisa belajar lebih banyak soal dunia ghoul. Sementara itu Kusaba memeriksa rekaman CCTV yang diberikan pemilik toko baju. Setelah pencarian cukup lama, akhirnya mereka menemukan 5 wanita di distrik 20 yang membeli bahan gaun itu sesuai kriteria yang mereka cari. Agen Kusaba juga menemukan seorang wanita yang membeli gaun itu dengan ukuran kecil. Dan wanita yang bernama Ryoko dan anaknya yang bernama Hinami datang ke Anteiku untuk menikmati kopi. Hinami ternyata memakai bahan gaun yang dicari oleh agen Shishigi selama ini. Ternyata Ryoko adalah istri ghoul yang dihabisi agen Mado di awal film. Kaneki melayani mereka, berusaha akrab dengan Hinami. Tapi Hinami cuma diam tak menanggapinya, terlihat takut padanya. Ryoko meminta maaf karena Hinami tak memiliki teman dan tak pernah sekolah. Meskipun sudah menjadi pegawai Anteiku, Kaneki belum terbiasa dengan para ghoul yang datang ke sana. Kaneki masih belum bisa membedakan mereka. Mereka terlihat sama seperti manusia biasa. Teman pelayannya yang bernama Yuki menjelaskan, semua orang yang ramai minum kopi adalah ghoul. Kafe ini adalah tempat perlindungan bagi ghoul di distrik 20. Meskipun toko itu dipenuhi dengan pelanggan ghoul, toko itu tetap menerima tamu manusia. Yoshimura datang mengatakan dia tetap menghargai manusia. Kaneki merasa heran, padahal mereka adalah pemangsa. Dan inilah yang dilakukan kelompok Anteiku untuk mencari makanan. Kaneki ditugaskan bersama Yomo untuk mencarinya. Mereka sudah berada di bawah bendungan yang besar. Selama ini Anteiku mencari bahan makanan manusia yang telah melakukan bundir. Yomo bahkan memberi hormat pada jasad itu. Kaneki mulai merubah pikirannya soal ghoul. Ternyata ada ghoul yang berbeda. Besok harinya di kafe, teman Toka yang bernama Yoriko datang ke Anteiku untuk memberinya bekal makanan yang sudah dimasaknya sendiri. Yoriko memang sahabat kecil dari Toka. Kaneki heran ternyata gadis dingin ini juga punya teman manusia. Awalnya Toka menolak. Wajah Yoriko langsung sedih. Toka merasa tak enak dengan temannya. Dia pun mencicipi makanan itu. Dengan susah payah Toka berusaha menelannya dan mengatakannya enak. Kaneki berusaha untuk membantunya. Itu terlihat enak. Dia ingin makan juga. Tapi bantuan itu ditolak oleh Toka. Kaneki pun melanjutkan aktivitasnya menyiapkan biji kopi. Di lantai 2 dia mendengar suara aneh dari sebuah ruangan. Kaneki memutuskan untuk mengeceknya. Dan dia kaget saat menemukan Hinami sedang makan di ruangan itu. Dia segera menutup pintu, berusaha mengendalikan dirinya, mengetuk pintu kembali dan meminta maaf pada Hinami karena telah mengagetkannya. Ternyata gadis ini juga tak ingin menjadi ghoul, tapi itulah satu-satunya cara agar mereka bisa bertahan hidup. Sementara itu Toka tersiksa dengan makanan yang diberikan temannya. Dia memuntahkannya. Kaneki hanya mendengarkannya. Dia paham dengan penderitaan Toka. Dan malamnya Yomo mendapatkan pesan yang berisi bulan lalu merpati telah melayang. Pesan itu berarti ada korban yang telah dihabisi Shishigi. Dan keberadaan Hinami dan Yoko sudah tak aman lagi. Begitu suaminya dihabisi, agen Shishigi pasti mengejar mereka juga. Yomo juga mendapatkan gambar 2 agen Shishigi yang mengincar mereka. Mereka bergerak lebih aktif sekarang. Mereka harus lebih waspada. Yoshimura meminta rekan-rekannya untuk mencarikan tempat baru di distrik 24 untuk Hinami dan ibunya. Yoshimura meminta mereka untuk menetap di Anteiku, menunggu keadaan aman lebih dulu. Kaneki sudah berada di tengah jalanan kota Tokyo dan dia ditendang oleh Toka, memintanya untuk ikut. Mereka sampai di sebuah tempat yang gelap dan hanya dipenuhi cahaya lilin. Toka memanggil namanya. Dan orang ini muncul, seorang pria yang aneh dan nyentrik bernama Uta dan juga seorang ghoul. Dia memeriksa Kaneki dan tahu dia adalah campuran ghoul dan manusia. Lalu meraba mukanya dan mengukurnya. Ternyata orang ini akan membuatkannya masker ghoul baru untuknya sesuai permintaan Pak Yoshimura. Agen Shishigi berhasil menemukan identitas istri Asaki, wanita yang bernama Ryoko. Mereka juga mendapati kalau Ryoko mendatangi sebuah tempat di tengah malam, sehari setelah meninggalnya Asaki.
Mereka memperbesar gambarnya dan ada bercak warna merah di tangannya. Mado dan Amon sadar kalau Gold telah mengamati gerak-gerik mereka sejak bulan lalu. Jadi mereka harus segera membasmi para Gold sebelum mereka menjadi target. Mereka akan kesulitan melacak Gold jika mereka tiba-tiba pergi. Sebelum mereka tinggalkan wilayah ini, mereka harus menghabisinya. Di suatu malam saat Kaneki berjaga di antaiku, Hanami datang padanya. Hanami meminta bantuan untuk membantunya memahami isi buku yang dibacanya. Kaneki membantunya dan membacakan arti buku yang sulit untuk gadis ini. Saat malam sudah larut, Kaneki meminta Hanami untuk melanjutkan pembahasan mereka besok hari. Sebelum kembali ke kamarnya, Hanami ingin meminta satu bantuan lagi. Hanami ingin Kaneki membawakan sesuatu ke makam ayahnya. Itu adalah bubuk kopi. Kaneki menolaknya, merasa itu berbahaya. Hanami memohon padanya. Dan Kaneki akhirnya membawa bubuk kopi itu ke makam Asaki dan meletakkannya di sana. Ternyata agen Kusaba yang berjaga di sana melihat Kaneki dan memantaunya dari kejauhan. Kusaba langsung melaporkan temuannya pada Amon. Dan Amon segera sampai ke sana. Kaneki sudah menghilang. Kusaba pun menyebutkan ciri-cirinya. Mereka segera membongkar tempat itu dan mencari tahu apa yang ada di sana. Ternyata di tempat itu mereka menemukan barang milik Kasaki, termasuk topeng miliknya. Ada orang yang memakamkannya secara rahasia di sini. Itu pasti istrinya Ryoko. Akhirnya Hinami dan ibunya pergi ke distrik 24. Mereka telah mendapatkan rumah baru di sana. Mereka berpamitan dengan staf antaiku. Hari pun mendung dengan awan gelap yang tebal. Hinami sedang berjalan dengan ibunya. Hujan pun turun. Karena mereka belum terlalu jauh, Yoshimura meminta Kaneki untuk mengantarkan payung pada ibu dan anak itu. Hinami dan Ryoko berteduh dan hujan turun sangat lebat. Saat mereka di sana, Mado dan Amon, agen Shishigi, mendatangi mereka. Mado pun menunjukkan topeng suaminya Asaki. Ryoko mengaku anaknya tak tahu apa-apa. Dia hanya anak tak bersalah. Tolong biarkan dia pergi. Tentu Mado tak mau melepaskan mereka. Ryoko akan menghadapi keduanya, meminta Hinami pergi dari sana. Ryoko pun segera mengeluarkan kagunenya, sebuah sayap yang indah dan mengerikan. Hinami bertemu dengan Kaneki ketika kabur. Dia mengajak Kaneki memohon untuk menyelamatkan ibunya. Mereka mendekat kembali ke sana. Tapi Kaneki masih ketakutan, memutuskan untuk bersembunyi menahan Hinami. Ryoko sudah kepayahan dan terluka. Hinami meminta tolong, tapi Kaneki tak berani melakukan sesuatu. Mado membuka kopernya. Ternyata para agen Shishigi bisa mengambil kagune milik para Gold yang telah mereka habisi dan memodifikasinya sebagai senjata. Ryoko sudah pasrah dengan nasibnya. Dia menangis. Kagune itu adalah milik almarhum suaminya. Hinami terpaksa menyaksikan ibunya dihabisi oleh agen Shishigi di depan matanya sendiri. Kaneki terpaksa menutup mulut Hinami dan membawanya pergi dari sana. Hinami pun menangis dan tertidur di kamarnya. Kaneki melaporkan kejadian yang baru saja menimpa mereka. Mereka semua gelisah dan marah. Touka tak terima dengan serangan agen Shishigi. Dia ingin pergi membalaskan dendam. Yomo berusaha untuk menghentikannya. Jika dia melakukannya dan menghabisi kedua agen itu, akan semakin banyak agen Shishigi yang datang ke distrik 20. Tapi Touka tetap ingin pergi. Akhirnya Yoshimura mengizinkan Touka untuk pergi. Sementara itu agen Kusaba dan Amon pergi makan malam bersama setelah menjalankan tugas. Kusaba ingin belajar menjadi agen. Dia ingin menangkap gadis Gold yang kabur itu. Amon mencegahnya. Walaupun dia masih muda, dia tetap berbahaya. Apalagi ada Gold dengan penutup mata yang dia lihat kemarin. Saat di perjalanan pulang, tiba-tiba mereka diserang oleh seorang Gold dengan topengnya. Kusaba tak sempat menghindar, dihabisi dalam sekejap. Amon menjatuhkan kopernya dan Gold ini segera menghajarnya. Ternyata Mado mengikuti mereka. Dia menyelamatkan Amon dan melawan Gold itu. Gold itu merasa terancam dan kabur dari sana. Mado menasihati rekannya. Dia kurang waspada. Harusnya dia lebih hati-hati. Dengan berat hati, Amon harus mengantarkan jasad Kusaba pada keluarganya. Ibu Kusaba sangat shock melihat kondisi mayat anaknya.
Ghoul yang telah menyerang Amon dan menghabisi Kusaba ternyata adalah Toka. Toka kembali ke Antaiku setelah penyerangan itu. Kaneki melihat kondisi Toka yang cedera. Dia ingin menolongnya, tapi Toka marah padanya. Dia tak melakukan apa-apa kemarin. Ryoko dan Hinami tak pantas mendapatkan itu. Hinami kehilangan ibunya. Toka pergi meninggalkan Kaneki. Kaneki bingung, tapi dia harus berbuat sesuatu. Kaneki pun melapor pada Yoshimura. Yoshimura membiarkan Toka. Dia pasti tahu konsekuensi tindakannya. Ini adalah fakta dunia Ghoul yang kejam. Mereka harus bertahan hidup, diburu atau memburu. Jika dia ingin melawan agen Shishigi, dia harus menyiapkan dirinya. Kaneki berniat mengenal dunia Ghoul lebih dalam dan akan membantu Toka untuk membalas dendam. Toka sedang latihan di bawah terowongan. Kaneki mendatangi tempat latihan itu. Dia tahu tempat ini dari Pak Yoshimura. Kaneki meminta Toka untuk mengajarinya bertarung. Dia ingin menjadi lebih kuat lagi. Toka menendangnya dan menghajarnya dengan parah. Dia akan mengajarinya. Toka pun mengajari Kaneki dengan latihan yang sangat keras, bahkan tega menyakitinya. Barulah Kaneki tahu Ghoul sangat cepat sembuh dari patah dan cedera luka yang parah. Dia berkali-kali dihajar oleh Toka dan latihannya sangat keras. Setelah latihan yang lama, Kaneki bisa mengimbangi gadis ini dan bisa memaksimalkan kemampuan dengan Kagunenya. Dia sudah bisa mengendalikannya. Toka memujinya. Kagunenya sangat hebat. Setelah latihan mereka cukup, Kaneki menerima masker penyamarannya dari Uta. Sementara itu, Mado dan Amon juga menyiapkan senjatanya di dalam koper baru untuk melawan para Ghoul. Mereka menyiapkan rencana untuk memancing Hinami datang pada mereka dengan menyebarkan bau ibunya. Gadis itu tak akan bisa menolaknya. Dia ingin Amon patroli di distrik 20. Hinami masih sangat sedih dan cuma sering melamun. Tiba-tiba dia mencium bau ibunya. Kaneki dan Toka yang berada di bawah juga mencium bau itu. Toka segera mencari Hinami di kamarnya, tapi dia telah menghilang. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari Hinami secara terpisah. Hinami berlari mengikuti jejak bau ibunya. Dia sampai di tempat ibunya dihabisi. Ada kain putih di sana, dan Hinami membukanya. Itu adalah bagian tubuh ibunya. Dan Mado sudah di belakangnya. Hinami takut dan melarikan diri. Mado menelpon Amon, mengabari gadis itu telah masuk perangkap mereka, memintanya cepat datang. Hinami terus berlari sampai di bawah jembatan. Mado pun sudah sampai di sana. Hinami menggeleng dan menangis meminta ampun. Mado sangat senang dan mendekatinya, dan sebuah serangan menghentikan Mado. Toka ada di sana. Sementara Amon dalam perjalanan menuju lokasi. Seseorang sedang bersiap, dan orang itu menghentikannya. Itu adalah Kaneki, lengkap dengan kostum dan masker barunya. Amon turun dari mobilnya, membuka kopernya dan mengeluarkan senjatanya. Amon langsung bersiap. Sementara itu perkelahian Toka dan Mado akan dimulai. Toka menyerang dengan Kagunenya. Mado juga mengeluarkan senjatanya. Toka terlempar ke atas jembatan dan kembali bangkit. Dia mencari Mado dan melangkah dengan hati-hati. Kembali Toka terluka. Senjata Ghoul yang dimodifikasi oleh agen Shishigi ini disebut Queen Q, dan dia mengeluarkan Queen Q-nya yang lain yang berasal dari Kagune milik ibu Hinami. Hinami berteriak sedih melihat Kagune milik ibunya digunakan, dan orang ini menyerang Toka dengan dua senjata Queen Q-nya. Toka sangat kesulitan melawan orang ini. Dia dihantam berkali-kali. Toka terjatuh. Dan Mado mendekat. Dia mengejek Toka sebagai makhluk yang menyedihkan dan kembali menyiksanya berkali-kali.
Toka menjawab, apakah ada yang salah? Kenapa mereka ada di dunia ini? Mereka juga tak ingin menjadi makhluk seperti ini. Mereka hanya ingin hidup dan bertahan. Toka disiksa. Monster sepertinya tak pantas hidup. Dia dipukuli berkali-kali. Mado sudah siap menghabisinya. Tiba-tiba ada yang terpotong. Hinami menangis mengeluarkan kagunenya, senjata istimewa gabungan dari kedua orang tuanya. Mado malah senang melihatnya. Dia akan menjadikan Kagune milik Hinami menjadi senjatanya. Tapi serangan Hinami menyusul dan menjatuhkan Mado. Mado sudah kepayahan. Toka memintanya untuk menghabisi orang ini. Dialah yang menghabisi kedua orang tuanya. Tapi gadis ini tak sanggup melakukannya. Itu tak membuatnya bertemu dengan orang tuanya lagi. Toka terdiam, tapi dia tak bisa membiarkan Mado hidup dan menghabisinya. Mado meninggal. Sementara itu pertarungan Kaneki dan Amon berjalan sengit. Kaneki mengeluarkan semua kemampuan hasil latihannya. Amon sangat geram kepada para ghoul dan bertanya kenapa rekannya dihabisi. Dunia ini sudah rusak dan para ghoul lah pelakunya. Dia kembali menyerang. Kaneki menjawab semua yang dilakukan para ghoul memang salah. Tapi dia tak boleh merasa dirinya yang paling benar. Ghoul hanya ingin bertahan hidup. Kaneki menyerang dan menggigit orang ini. Setelah merasakan darah, kesadaran Kaneki memudar. Dia perlahan mulai kehilangan kewarasannya sebagai manusia dan mengeluarkan kagunenya lalu menyerang. Keadaan berbalik sekarang. Amon terlempar. Amon mengaktifkan fungsi senjatanya. Kedua kagune itu bertabrakan. Amon mendesak Kaneki, tapi itu membuat keduanya terjatuh. Kaneki berhasil membuat Amon kehilangan senjatanya. Amon sudah cedera parah. Kaneki sudah di atasnya. Merasakan warna merah itu membuat Kaneki menggila. Dia ingin memangsa orang ini. Kesadarannya hilang dan Kaneki tertawa gila. Tapi pantulan wajah di mobil membuat Kaneki sadar kembali. Bukan ini yang dia mau. Dia tak ingin melakukannya. Rasa kemanusiaan masih tertinggal di jiwanya. Kaneki menangis sedih. Dia tak pernah ingin menjadi seperti ini. Kaneki berteriak kepada Amon. Dunia tak pernah salah. Tapi dialah yang salah cara melihatnya. Tetesan air mata warna merah jatuh. Dan Kaneki membiarkan orang ini hidup. Pergi meninggalkannya. Sementara itu kedua gadis ini berjalan kepayahan. Kaneki sudah di sana dan membantu mereka. Dan Hinami bertanya, apakah dia masih pantas untuk hidup? Dia sudah menyakiti orang lain. Kaneki meyakinkannya kalau ibunya pasti berpesan agar dia tetap hidup. Tetaplah bertahan. Lalu mengajaknya pulang. Yomo juga datang ke sana untuk membantu mereka. Mereka berempat berjalan pulang kembali ke Enteiku. Amon sudah sampai di bawah jembatan, melihat Mado yang telah kehilangan nyawanya. Amon menangis kehilangan seniornya. Hide juga sudah kembali sadar, setelah sebelumnya mengalami kondisi yang kritis. Dia mulai sadar tentang apa yang terjadi. Media sudah meliput soal kejadian yang menimpa agen Shishigi. Mereka menyalahkan ghoul atas kejadian itu. Sedangkan Hinami akan pergi ke rumah barunya di distrik 24 agar lebih aman. Dia akan sering ke sini. Kaneki masih saja mengingat masa lalunya yang sebelumnya adalah manusia. Tapi dia harus menghadapi kenyataan dia seorang ghoul. Dia akan tetap bertahan hidup dan menjalani ini semua. Amon pun mengunjungi makam kedua rekannya. Kawasan Shibuya, Jepang. Seorang model internasional Margaret pulang ke rumahnya. Dia baru saja menyelesaikan banyak pemotretan di Jepang. Dan dia sampai ke apartemennya. Seseorang sudah menunggunya dengan topeng yang sangat aneh.
Dan dipastikan orang ini Ghoul. Dia menyerang dengan kaguninya. Gadis ini ketakutan. Dan Ghoul ini mengambil kedua matanya, lalu melemparkannya keluar jendela. Ghoul ini merasa sangat puas. Kasus itu beredar luas di media karena sangat unik. Diduga pelakunya adalah Ghoul. Ghoul itu hanya mengincar matanya. Touka dan Hinami sedang di Anteiku juga menonton berita kematian Margaret. Kasus itu menggemparkan. Shishigi jadi lebih sering patroli di distrik 20 karena kejadiannya terjadi di sana. Setelah shift Touka dan Kaneki selesai, mereka berdua berjalan pulang. Mereka berdua bersyukur Hinami sudah mulai pulih. Di perjalanan mereka menemukan kasus lainnya dan ada seorang anggota Shishigi di sana. Cuma korban yang dihabisi seorang Ghoul. Mereka melanjutkan perjalanan dan sampai di tempat latihan privat mereka. Touka bertanya pada Kaneki apa alasannya ingin menjadi kuat. Kaneki meyakini dia harus melindungi sesuatu. Dan mereka memulai latihan mereka. Touka meminta Kaneki mengikutinya. Dan duel dimulai. Kaneki masih sering jatuh karena Kaneki masih sering menahan dirinya dan tak makan. Touka mengeluarkan kaguninya dan menyerang. Ternyata Kaneki sudah bisa mengendalikan warna matanya dan kembali dia dikalahkan. Sekali lagi Touka mengingatkan Kaneki kalau sekarang dia bukan lagi seorang manusia, dia adalah seorang Ghoul. Touka tahu dia lebih sering tak makan. Dia meminta Kaneki menerima jati dirinya yang sekarang. Dan ternyata Kaneki masih berteman dengan Hide. Dia mengancam Kaneki. Dia tak segan menghabisi Hide temannya. Jika Hide temannya sampai tahu identitas mereka adalah Ghoul, dia tak ingin kehilangan sesuatu lagi. Setiap kali Kaneki bertemu dengan Hide, dia teringat perkataan Touka, memintanya menjauh dari temannya. Mereka membicarakan tentang model yang meninggal dihabisi Ghoul. Dan ternyata Touka masih duduk di bangku kelas 3 SMA. Tak ada teman-temannya yang tahu siapa dia. Temannya Yuriko masih berusaha akrab dengannya. Tapi Touka mulai menjaga jarak dengannya. Meminta Yuriko berteman dengan yang lain saja. Lalu dia pergi. Di sebuah klub yang sepi dan gelap. Ini juga tempat minum para Ghoul. Uta, si pembuat masker, mendatangi gadis yang bernama Itori. Uta membicarakan soal Kaneki yang merupakan setengah Ghoul. Gadis ini sangat tertarik, ingin sekali bertemu dengan Kaneki. Itori bahkan meminta tolong agar Uta membawanya ke sini. Uta berjanji suatu saat dia akan membawanya ke sini. Gadis ini sangat bersemangat. Sementara di tempat lain, inilah Ghoul yang menghabisi model tadi. Nama aslinya Tsukiyama, sedang bersiap memulai harinya. Tsukiyama adalah Ghoul berkelas, kaya raya yang menyukai musik klasik. Dia memulai latihannya, lalu memilih pakaian mewah yang akan dipakainya hari ini. Dan menyantap hidangan yang dibuat oleh pelayannya. Dan tentu saja semua orang di rumah ini adalah Ghoul. Di kafe Anteiku, Tsukiyama ternyata datang ke sana. Kaneki dan Touka menyambutnya. Touka mengenal orang ini. Dia tak menyukainya. Tsukiyama menurutnya menyebalkan. Saat Kaneki melayaninya, Tsukiyama mencium bau tak biasa dari Kaneki yang membuatnya sangat tertarik dan mengajaknya berkenalan. Tsukiyama mencium bau manusia dari diri Kaneki. Ini Ghoul yang berbeda dari yang biasa dia temui. Touka marah padanya dan menyuruhnya pergi. Dia bertanya siapa nama Kaneki, dan orang ini merasa lapar melandanya. Lalu dia pergi meninggalkan Anteiku. Kaneki bertanya siapa dia. Touka menjawab orang itu sering membuat kekacauan di distrik 20, dan dia orang yang misterius. Tsukiyama kembali ke rumahnya dan menyantap makanan yang dihidangkan pelayannya. Tapi setelah bertemu dengan Kaneki, rasa makanan itu sudah tak sedap lagi. Tsukiyama merasa perutnya semakin lapar. Di kampus, Kaneki sedang asik membaca bukunya. Tsukiyama pun datang. Kaneki heran kenapa dia mencarinya. Tsukiyama memperkenalkan dirinya. Dia berkata memang ingin menemui Kaneki. Mereka membicarakan beberapa hal soal buku.
Pemuda ini mengaku dia juga penggila buku. Bukulah yang membantunya melewati masa-masa sulit. Kaneki jadi simpati padanya. Sukiyama ingin membawa Kaneki ke sebuah kafe, mengiming-imingi kalau dia bisa bertemu dengan penulis favoritnya. Takatsuki-sen kabarnya selalu berada di kafe itu. Kaneki akhirnya tertarik. Dia jarang punya teman yang bicara soal buku. Mereka berjanji akan pergi bersama ke tempat itu. Saat Kaneki pulang, dia bertemu dengan Yomo yang menunggunya. Ada yang ingin menemuinya. Yomo membawanya ke bar milik Itori. Kaneki heran melihat suasana di bar itu. Kaneki bertemu dengan Uta yang membuat maskernya. Itori mengenalkan dirinya, lalu menyuguhinya sebuah minuman. Gadis ini kagum dengan Kaneki yang setengah gol dan memandanginya, membuat pemuda ini grogi. Tiba-tiba dia memaksanya minum, lalu membuka maskernya. Dia kagum melihat Kaneki. Dia tak perlu menyembunyikannya. Kaneki terdiam merasa gadis ini sangat kasar. Itori membuka suatu rahasia. Dia menyinggung soal kecelakaan yang merenggut nyawa Rize. Itu bukanlah kebetulan. Begitu juga organ Rize yang ditanam ke dalam tubuhnya. Ada yang mengatur itu. Ada yang sengaja membuatnya menjadi gol. Waktu peristiwa itu ada orang yang terlihat di atas gedung. Kaneki meminta Itori untuk memberitahu semuanya. Itori menyanggupinya, tapi dengan sebuah syarat. Dia meminta Kaneki untuk mencari tahu lokasi restoran rahasia untuk para gol. Kaneki bisa mencari tahu lokasinya melalui Sukiyama. Orang itu adalah gourmet yang diakui para gol sebagai pencicip makanan. Hanya orang tertentu yang bisa masuk ke sana. Kaneki menyanggupinya. Sukiyama sudah tak sabar dengan hari pertemuannya dengan Kaneki. Hari yang ditunggu datang. Akhirnya mereka bertemu di kafe itu dan berbicara soal buku. Sukiyama berpura-pura sangat tertarik dengan buku, bahkan membawakan buku untuk Kaneki, karangan seorang filsuf Prancis. Kaneki tentu tertarik dan memecahnya. Sukiyama juga menceritakan bagaimana kesukaannya terhadap makanan dan dia bisa menjadi seorang gourmet. Sukiyama bahkan sengaja melukai tangan Kaneki. Dia meminta maaf dan menawarkan sapu tangannya untuk menutupi lukanya. Kaneki melakukannya dan mereka terus melanjutkan mengobrol tentang banyak hal, termasuk makanan. Sampai akhirnya Sukiyama ingin mengundang Kaneki untuk makan malam di restoran favoritnya. Di sana banyak makanan yang enak. Kaneki awalnya ragu, tapi Kaneki yang teringat dengan persyaratan Itori akhirnya setuju. Karena luka Kaneki sudah pulih, Sukiyama mengambil kembali sapu tangannya. Pemuda ini beralasan ingin ke kamar mandi, padahal dia ingin mencium bau warna merah itu. Dia menciumnya. Dan ini menakjubkan, dia ingin merasakannya. Kaneki adalah mangsanya. Sukiyama mencoba menahan dirinya. Dan mereka pergi dari kafe itu, menuju restoran yang dimaksud Sukiyama. Seorang pria mengamati mereka dari jauh. Agen Shishigi memang sudah lama mengintai Sukiyama. Dan akhirnya Sukiyama dan Kaneki sampai di restoran gol rahasia. Kaneki tak menyangka tempatnya seperti ini. Sukiyama mengatakan tempat ini sangat rahasia. Sukiyama masuk ke restoran itu lebih dulu dan mengatakan Kaneki adalah tamunya. Orang bertopeng ini berkata, Kaneki harus mandi dan mengganti bajunya sebelum memasuki restoran. Dan Kaneki pun membersihkan diri lalu mengganti bajunya. Mereka turun dengan lift menuju ruang bawah tanah. Saat Kaneki masuk, restoran itu penuh dengan para gol yang mengenakan topeng. Pemandangan di sana mengejutkan. Mereka tak malu-malu menyantap makanan. Bahkan ada beberapa manusia yang masih hidup. Para gol senang dan bertepuk tangan. Kaneki sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia tak tahan dan berusaha ingin pergi. Tapi para penjaga di sana langsung menahannya, membawanya ke tengah ruangan untuk disajikan. Dua penjaga menahan dan memegangi Kaneki yang memberontak. Barulah Kaneki sadar apa yang terjadi. Dia akan dijadikan mangsa. Sukiyama telah menipunya. Sukiyama masuk dengan topengnya, memperkenalkan Kaneki sebagai hidangannya, setengah gol dan manusia. Sukiyama bahkan memamerkan darah Kaneki yang ada di sapu tangannya pada para gol yang ada di sana. Beberapa mencoba mencium sapu tangan itu. Banyak tamu gol yang tertarik. Ini adalah bahan yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka semua sangat bersemangat. Sukiyama memulai acaranya. Para petugas siap menghidangkan Kaneki.
Saat mereka membuka tutup mata Kaneki, mereka kaget ternyata pemuda ini juga seorang ghoul. Tapi mereka tetap akan mengeksekusinya. Saat itulah Sukiyama mencegah dan melihat Kaneki lebih dekat. Melemparkan Algojo itu ke atas. Sukiyama sangat takjub pada Kaneki, makhluk yang luar biasa. Tiba-tiba pasukan Shishigi datang dan menyerang tempat itu, mulai menembak dengan senapan otomatis. Kaneki berhasil lepas. Sangat banyak pasukan yang menyerbu tempat itu, menembaki semua ghoul. Kekacauan terjadi. Kaneki melihat ada Amon di sana. Banyak ghoul yang menjadi korban. Sukiyama kesal karena acaranya terganggu, tapi dia harus kabur terlebih dahulu. Kaneki juga memanfaatkan kekacauan itu untuk kabur dari sana. Kaneki pun kembali ke Enteiku dan menceritakan semua yang dialaminya pada Pak Yoshimura dan Touka. Yoshimura mengajarkan Kaneki soal dunia ghoul yang tak jauh berbeda dengan dunia manusia. Mereka punya sisi baik dan buruknya masing-masing. Ada ghoul yang jahat menganggap mereka makhluk teratas dan meremehkan kehidupan manusia. Pak tua ini meminta Kaneki harus hati-hati ke depannya. Dan besoknya Yuriko datang ke Enteiku untuk menemui temannya Touka yang terus menghindarinya. Yuriko membawa makanan untuknya, tapi Touka malah menolaknya dengan kasar. Makanan itu jatuh. Yuriko dengan sedih pergi dari sana. Kaneki hanya melihat pertengkaran mereka. Lalu saat dia dalam perjalanan pulang, dia melihat ada orang yang dihajar sekelompok preman. Dia mengenal pria itu, yang ternyata adalah Nishiki, ghoul di kampus yang dulu bertarung dengannya. Anehnya Nishiki tak melawan. Awalnya Kaneki sempat ragu untuk membantunya. Dan Kaneki memutuskan menghentikan para preman ini. Orang-orang ini meremehkan Kaneki dan ingin menghajarnya, dan pemuda ini terpaksa menghajar balik. Dengan mudah mengalahkan semuanya. Lalu Kaneki mengantarkan Nishiki ke rumahnya. Dan ternyata ada wanita yang bernama Kimi yang ternyata pacar Nishiki sudah menunggunya di sana. Kimi segera merawat Nishiki yang kesakitan. Nishiki berkata dia sangat lapar. Kaneki ingin pergi. Kimi menahannya. Yang anehnya gadis ini adalah manusia. Kimi menduga kalau Kaneki juga seorang ghoul. Kimi juga sudah tahu kalau Nishiki pacarnya seorang ghoul. Jangan beritahu siapapun tentang mereka. Kaneki agak heran dengan situasi ini. Apa dia tak takut Nishiki menyakitinya? Kimi sudah percaya dengan pacarnya. Dia percaya Nishiki tak akan menyakitinya. Dia bahkan berjanji padanya untuk tak menyakiti manusia lagi. Dan itu menyebabkan kondisinya sangat kelaparan. Nishiki berjanji akan membantunya. Dan di malam hari itu Nishiki terbangun. Kamar sangat gelap. Dan pacarnya Kimi sudah tak ada lagi. Sementara itu Kaneki memutuskan untuk membantu Nishiki. Dia akan memberikannya makanan. Kaneki mengambil stok makanan di Enteiku. Touka melihatnya dan Kaneki mengatakan makanan itu untuk siapa. Touka heran. Kaneki membantu orang yang pernah mencelakainya. Lalu terdengar suara aneh dari depan. Ternyata ada surat yang tertinggal di sana, berasal dari Sukiyama. Dia menyatakan wanita tadi yang ngobrol dengannya telah diculiknya. Dia mengajak Kaneki untuk makan malam bersamanya. Dan Kaneki pun menceritakan keadaan Nishiki pada Touka. Touka sangat heran. Orang itu bisa berubah, bahkan berpacaran dengan manusia. Touka melarang Kaneki pergi. Ini bukan urusan mereka. Apalagi Kimi yang ditolongnya juga manusia. Kaneki menolaknya. Dia tak bisa membiarkan ini.
Lalu tiba-tiba Nishiki datang ke Antaiku. Keadaannya berantakan. Dia datang ke sana untuk mencari Kimi. Kaneki menunjukkan surat yang dikirim Sukiyama. Nishiki sangat cemas dan marah, tapi kondisinya tak memungkinkan dia bertarung. Akhirnya Kaneki tetap akan pergi ke sana bersama Nishiki, meskipun Touka melarangnya. Sukiyama mengundang Kaneki bertemu di sebuah gereja tua. Kimi sudah terbaring di altar, siap disajikan. Orang ini dengan topengnya memainkan piano. Mereka pun sampai di sana. Sukiyama ingin Kaneki memangsa gadis ini, barulah dia akan memakannya. Orang ini menyerang Kaneki. Dia harus bertanggung jawab karena membuatnya sangat lapar. Nishiki yang tak terima mencoba menyerangnya, tapi kondisinya yang lemah membuatnya mudah dikalahkan. Kaneki mencoba melawan orang ini, tapi kemampuan Sukiyama jauh di atasnya. Orang ini masih mabuk dan ingin memangsanya. Kembali Kaneki diajar. Dan akhirnya Touka datang membantu mereka. Orang ini mulai serius dan membuka topengnya dan menyerang Touka. Kaneki juga membantu. Mereka bekerja sama menyerang orang ini. Tapi mereka berdua tetap dihajar. Orang ini menyiksa Kaneki. Dan mencicipi warna merah dari tubuhnya. Dia sangat mabuk dengan rasanya, membuat Sukiyama sangat menginginkannya. Saat Sukiyama ingin menghidangkan Kaneki, Touka kembali bangkit dan menyerangnya. Sukiyama muak dengan gangguan ini dan langsung menyerang Touka dengan koguninya. Touka dihajar dan terluka dengan sangat parah. Orang ini kembali mengangkat Nishiki dan mengisi gelasnya. Dia akan memangsa gadis ini lebih dulu. Tapi ada bekas luka di leher gadis ini yang membuatnya terganggu. Tiba-tiba Nishiki bangkit dan menyerang kembali. Kembali Nishiki dihajar. Dia kesal, meja yang disiapkannya berantakan. Sukiyama menatanya kembali. Kaneki pun pergi mendekati Touka dan bertanya apa dia baik-baik saja. Kaneki memikirkan sesuatu. Dia tahu caranya agar Touka kembali pulih. Nishiki tak menyerah menyelamatkan gadisnya. Dia tetap berusaha mengganggu Sukiyama. Orang ini muak menyerang Nishiki dengan kagunenya dan menghajarnya berkali-kali. Sedangkan Kaneki menyerahkan lehernya untuk dimakan Touka agar kondisinya pulih. Touka pun menggigitnya. Sukiyama yang melihat itu langsung murka. Kaneki adalah mangsanya dan menyerang Touka. Kondisi Touka kembali pulih. Kagunenya berevolusi. Bagian tubuh Kaneki membawa efek yang sangat besar padanya. Dia membalas serangan Sukiyama. Mereka bertarung dengan imbang sekarang. Dan akhirnya Sukiyama mendesaknya. Touka masih bisa membalas. Keduanya sama-sama terluka. Sukiyama ingin memangsa gadis itu untuk mengembalikan tenaganya. Tiba-tiba Kaneki menghujamkan kaguninya.
Sugiyama tak sempat menghindar. Dia mengalami cedera parah. Kaneki terus menyerangnya dan menahan Kagune-nya. Toka kembali bangkit, membuat Kagune Sugiyama terpotong. Dan akhirnya Sugiyama tewas. Toka memaki orang ini. Nishiki terus berusaha menyadarkannya. Toka tahu peraturannya, ingin menghabisi Kimi yang telah mengetahui identitas mereka. Tapi Kaneki berusaha untuk membujuknya agar tak melakukannya. Gadis ini marah dan tetap ingin melakukannya. Saat Toka menyerang Kimi dengan Kagune-nya, Nishiki menjadikan dirinya tameng untuk melindungi gadis ini. Toka ingin menyerang kembali. Kimi sadar dari pingsannya dan memuji Kagune milik Toka. Itu indah sekali. Toka terdiam. Baru kali ini manusia tak takut dengannya. Toka sangat kaget dengan reaksi Kimi. Toka tak menyangka Kimi akan memuji dirinya. Toka mengurungkan niatnya dan pergi dari sana. Kaneki akhirnya lega dengan tindakan yang dipilih Toka. Nishiki bersyukur karena Kimi selamat. Sedangkan Toka pergi menyendiri. Dia banyak belajar dari peristiwa yang terjadi hari ini. Ternyata ada manusia yang menilainya berbeda. Kini Nishiki juga bekerja di Anteiku bersama dengan Kaneki dan Toka. Mereka semua menerimanya. Pertemanan Hide dan Kaneki juga masih seperti dulu. Hide juga mulai sering mengunjungi Anteiku untuk bertemu dengan Kaneki. Dia tak menyangka Nishiki bekerja di sini. Menyangkanya dia mengincar Toka. Nishiki memarahinya dan membantahnya. Sementara Toka kembali berbaikan dengan temannya Yoriko. Mungkinkah Ghoul berdampingan dengan manusia? Tapi itu adalah sesuatu yang sulit terjadi. Dan film ini pun selesai. Footage video ini berasal dari film Tokyo Ghoul tahun 2017 dan Tokyo Ghoul S tahun 2019. Tentu saja kalau mengikuti animenya masih banyak kelanjutan dari kisah ini. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, mohon dukungan teman-teman untuk kami. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Kita jumpa lagi di serial atau film kami selanjutnya. Bye.